Hai. Hari ini kita akan membandingkan kamera Honor 600 dan Honor 600 Pro. Saya mengambil gambar dengan kedua ponsel dalam kondisi yang sama, menangkap adegan yang sama, arsitektur, sudut lebar, zoom, potret, dan makro. Dan saya akan langsung katakan bahwa memang ada perbedaan, tapi tidak selalu di tempat yang mungkin Anda harapkan. Kedua ponsel memiliki kamera utama yang sama, 200 megapiksel, sensor 1,14 inci, aperture f1,9, dan stabilisasi optik. Lensa sudut lebarnya juga sama, 12 megapiksel, 16 mm, EFF 2,2 dengan autofocus. Kamera depannya juga sama, 50 megapiksel. Dan ini poin penting, tidak ada satupun yang memiliki autofocus pada kamera depan. Itu jelas merupakan kekurangan untuk keduanya. Perbedaan utamanya adalah ini. Honor 600 Pro memiliki lensa telefoto 50 megapiksel, 80 mm, 3,5 kali zoom optik, aperture f2,8 dengan OIS. Honor versi dasar sama sekali tidak memiliki lensa telefoto, dan itu saja. Itu satu-satunya perbedaan mendasar pada perangkat keras kameranya. Perbedaan kedua adalah prosesornya. Honor 600 menggunakan Snapdragon 7 generasi keempat, sedangkan Honor 600 Pro memakai Snapdragon 8 Elite. Hal ini memengaruhi kecepatan pemrosesan foto dan kualitas fotografi komputasi, terutama di malam hari. Sekarang mari kita lanjut ke hasil fotonya sendiri karena spesifikasinya sudah kita bahas. Jadi di sini kita melihat hasil foto arsitektur dan lanskap. Dan sejujurnya perbedaannya sangat kecil. Kedua ponsel menggunakan perangkat keras yang sama, dan itu bisa Anda lihat. Pemrosesannya hanya sedikit berbeda. Versi Pro menghasilkan gambar yang lebih hangat. Menurut saya Honor biasanya menghasilkan gambar yang lebih netral. Di sisi kiri adalah versi reguler, di sebelah kanan adalah versi Pro. Secara keseluruhan gambar tampak jauh lebih hangat dan lebih mengundang. Langit menampilkan warna biru yang lebih jenuh, dan detail bangunannya juga terlihat cukup berbeda. Gambarnya terlihat indah bahkan tanpa diedit, dan itu berlaku untuk kedua foto secara keseluruhan. Apakah ada hal lain? Secara keseluruhan mungkin itu saja karena perbedaannya memang sangat kecil. Foto-fotonya indah, sederhana, bagus untuk media sosial, baik Anda ingin mengedit seminimal mungkin atau bahkan tidak sama sekali, semuanya tetap cocok. Mari kita lanjut ke foto berikutnya. Yang satu ini akan menjadi foto wide angle. Dan di sini secara keseluruhan nomor sudutnya menurut saya sama. Ini saya bahkan akan memeriksanya sekarang juga. Jadi pada foto wide angle, ya sudut pada Honor biasa adalah 0,6 dan pada versi Pro juga sama-sama 0,6. Jadi memang benar-benar tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Anda juga bisa melihat itu di fotonya. Jelas ada sedikit perbedaan di sini. Tunggu, ini bahkan bukan foto wide angle. Jelas sudut saya sedikit berbeda di sini, tapi secara keseluruhan fotonya hampir identik. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalaupun ada, itu sangat minimal. Sekarang mari kita lanjut ke pengujian utama kita dan mungkin hasil yang paling menarik, zoom. Di sini saya hanya mengambil foto pada 1 kali pembesaran. Saya memotret objek-objek tertentu ini. Itu saja. Jadi yang bisa kita perhatikan di sini, secara keseluruhan pada 1 kali pembesaran juga tidak ada banyak perbedaan. Satu-satunya hal mungkin ada pada warna dan saturasi foto itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Ini sudah menurut saya 2 kali pembesaran. Kalau saya tidak salah ingat, ya saya rasa ini 2 kali pembesaran. Itu saja. Di sini kamu sudah bisa melihat perbedaannya karena jelas bahwa tentu saja Honor kalah dibandingkan dengan versi Pro reguler. Tapi sekali lagi berdasarkan spesifikasinya kita sudah bisa tahu sejak awal bahwa hasilnya akan lebih rendah. Di sini saya rasa di Pro 3,5 kali pembesaran dan di sini 3 kali. Itu saja. Jadi di sini ini hanya sejujurnya ini seperti siang dan malam. Versi Pro masih mempertahankan detail dan menjaga kualitas. Di sini kamu sudah bisa melihat bahwa kualitasnya mulai menurun. Selanjutnya, sejujurnya saya bahkan tidak ingat ini pembesaran berapa kali. Mungkin 10 kali. Dan di sini juga kamu bisa lihat bahwa ya versi Pro menghasilkan foto yang benar-benar indah. Kamu bisa melihat semuanya dengan jelas.
Ini benar-benar luar biasa. Nah, dan di sini saya rasa ini sudah pembesaran 30 kali dan pada Honor biasa hasilnya hanya berupa titik buram, berbeda dengan versi Pro tentu saja. Versi Pro memiliki lensa telefoto dengan IPA 6,5 UIS dan itu adalah tingkat stabilisasi yang setara dengan kamera mirrorless entry level. Jadi di sini nggak ada algoritma yang bisa menggantikannya. Oke, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Mari kita bicara tentang video. Sekarang saya akan mematikan suaranya agar tidak mengganggu. Mari kita lanjut ke bagian video. Saya merekam kedua video dengan 60 frame per detik, kualitas 1080. Dan jika kita memutar kedua video secara bersamaan, kamu bisa melihat bahwa stabilisasinya jelas lebih baik di versi Pro. Perbedaan lain pada video adalah versi Pro mendukung 4K di 60 fps, sedangkan yang biasa hanya 4K di 30 fps. Itu tidak buruk, itu sudah sangat baik. Jadi saat saya menonton videonya secara terpisah, saya sebenarnya lebih suka video dari Honor versi biasa. Tapi tentu saja jika dibandingkan versi Pro tetap yang terbaik. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya mari kita pilih fotografi makro. Bukan itu. Ini dia. Dan apa yang kita lihat di sini? Kita melihat dua foto di sini dan secara keseluruhan keduanya cukup bagus. Satu-satunya perbedaan menurut saya adalah zoom pada mode makro. Kita bisa ambil foto ini sebagai contoh. Tentu saja tampilannya agak berbeda, tapi tidak masalah. Tapi warnanya cerah di semua foto, dan semua fotonya benar-benar keren dan indah. Tapi saya sangat suka foto makro yang ini. Tetap saja menurut saya versi Pro sedikit lebih baik. Tapi sekali lagi sulit untuk dibandingkan karena hasil fotonya sangat berbeda. Ya. Tapi di beberapa foto saya bahkan bisa melihat. Mari kita bandingkan yang ini. Jaring laba-laba. Tapi bagaimana dengan di sini dan di sini? Detailnya benar-benar bagus dan warnanya sangat cerah. Benang sari, bintik-bintik di kelopak, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Jadi model dasar mengambil foto yang indah dengan nuansa hijau yang kaya dan mencolok. Ya, versi Pro juga melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi sebenarnya semuanya cukup bagus. Jadi untuk makanan alam dan detail kecil versi Pro mungkin lebih baik. Tapi sekali lagi, seperti yang bisa kamu lihat, di sini gambarnya terlihat lebih natural, sedangkan di sini hasilnya malah terlalu gelap. Honor versi reguler. Oke, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah foto potret dan akan diambil dengan kamera depan, sayangnya atau untungnya. Tunggu sebentar, aku kehilangannya. Dan apa yang bisa kita lihat di sini? Saya mengambil foto ini melawan cahaya menghadap matahari, jadi pencahayaannya memang sulit. Honor versi dasar sedikit menggelapkan wajah saya, hanya sedikit saja, hampir tidak terlihat, tapi tetap ada. Versi Pro sedikit menyeimbangkan wajah saya, sekali lagi hampir tidak terlihat, tapi tetap ada. Latar belakangnya tidak menjadi terlalu terang, dan warna kulit baik pada Honor biasa maupun Pro secara umum sudah oke, tapi Pro mungkin lebih natural karena di sini menurut saya terlihat agak pucat, sangat pucat. Itu saja. Bokehnya secara keseluruhan di sini kita melihat sedikit lebih agresif di sini dan lebih lembut pada Pro. Tapi secara keseluruhan, perbedaannya tidak terlalu besar, sejujurnya. Pro menghindari efek smoothing kulit seperti lilin yang biasa kamu lihat di banyak pesaing dan itu bagus sekali. Jadi orang-orang tetap terlihat seperti orang dan itu keren banget. Kedua ponsel memberikan hasil yang secara keseluruhan dapat diterima dalam kondisi yang baik. Ngomong-ngomong, ini poin penting. Kamera depan tidak memiliki autofocus. Tapi secara umum, itu juga bukan fitur yang selalu ada di mana-mana. Jadi apalagi? Juga bahwa saya merasa saya sempat mengambil beberapa foto atau mencoba mengambil foto dari tram yang sedang bergerak dan secara keseluruhan semua gambarnya bagus. Bagus sekali. Tramnya fokus. Itu saja. Jadi kalau kita simpulkan, bisa dibilang Honor 600 adalah kamera yang bagus untuk harganya dengan warna yang menyenangkan dan sudut pandang yang sedikit lebih lebar. Dan bahkan itu mungkin hanya hasil dari fotonya saja. Dengan kata lain, foto-fotonya sudah siap untuk diposting dan kamera utamanya mampu bersaing dengan misalnya Galaxy A57 atau Pixel 10a.
Jadi kalau kamu tidak melakukan zoom lebih dari 2 kali dan memotret dalam kondisi yang baik, hasil foto dasarnya tidak akan mengecewakan sama sekali. Hasilnya akan sangat bagus karena semuanya terlihat indah di bawah sinar matahari. Secara keseluruhan, Honor 600 Pro menawarkan rentang dinamis yang lebih baik, kamu tahu. Atau lebih tepatnya, ia memproses cahaya dengan lebih baik dan menangani foto makro zoom serta potret dengan lebih baik. Tentu saja, ia punya keunggulan, yaitu lensa optik. Jadi secara keseluruhan, jika zoom bukan hal yang penting bagimu, membayar lebih untuk versi Pro tidaklah sepadan. Ada perbedaan pada kamera utama sudut lebar tapi tidak terlalu signifikan, dan zoom mungkin satu-satunya hal yang tidak bisa digantikan dengan perangkat lunak. Jadi kamu hanya punya zoom optik atau tidak sama sekali, dan pada dasarnya itulah yang membuat harga keduanya berbeda. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kami.